kelihatan apa ya alamiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan siarkan langsung acara live untuk kegiatan Majelis Zikir Thariqah Naksabandia Kharijah Nusantara. Kan ini kan langsung, makanya kalau siapnya harus langsung, nggak bisa disentuh ini, nggak bisa dipotong-potong. Ya sudah. Kalau video bisa, kalau live harus live. Itu kali ya. Kasih kode kalau udah mulai. Untuk mengenang jasa Al-Maghfirah Yai Gustur, izinkan saya membacakan syair tanpa waton. Aku lupa malah lagunya gimana ya. Astagfirullah. Langsung aja ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sani wa daraji, akfata yati rotal alami, ya uhailal judi wal karomi, ya uhailal judi wal karomi, mawiti ingsun larasi irang kelawan muji maring pangeran kang paling rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan, rino wengine tanpa hitungan, kang aran soleh bagus atine kerono mapan sering ilmune laku torekot lan makrifate muga hakikat anirasane hakikat anirasane Al-Quran Qadim wahyu minulya tanpa dinulis bisa diwaca iku wejangan guru waskita
Tentan cepake ing jero dodo, tentan cepake ing jero dodo, kelawan Allah kang maha suci, kudu rangkulan rino lan wangi, ditirakati diriadoi, zikir lan suluk jangan dilali, zikir lan suluk jangan dilali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya, dan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang di belakangnya adalah arwahul muqaddasah, serta dengan bertakzim memohon izin dan syafaatnya kepada yang mulia Tuan Guru Mursyid, izinkan kami menyampaikan ilmu tentang Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Saudara-saudara yang saya muliakan, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi yang jelas pertemuan kita hari ini adalah merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri. Oh ya, saya perlu menyapa juga jamaah Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara dari ujung paling timur Papua Barat dan ujung paling barat ada di Provinsi Riau. Alhamdulillah, kami saat ini berada di kampung halaman. Jadi saya kalau di Majelis Zikir saya dikenalnya Mbah Mun, itu Mbah Mun Ajat itu. Lain dengan Mbah Mun almarhum lah. Beliau kan orang pinter gitu ya. Kalau saya Mbah Mun Ajat gitu. Karena nama saya itu memang Munajat. Dan saat ini kami dengan istri yang kebetulan sama-sama jamaah sedang berada di sebuah kampung di Cilacap, ujung paling barat Cilacap, yaitu di Kecamatan Wanarja. Kami di sini juga dalam rangka melaksanakan visi dan misi Tuan Guru Mursyid kami, yaitu untuk berdakwah tentang thariqat ini. Sungguh ini merupakan suatu hal yang sangat berat menyampaikan ilmu ini, karena ini ilmu yang sangat tersembunyi. Bahkan dulu-dulunya orang menyampaikan ilmu ini tuh menjadi korban. Banyak para martir yang dihukum mati, dicincang yang dengan luar biasa, seperti Al-Khalaj dan ribuan sufi-sufi yang ada dalam sejarah, termasuk di Indonesia ada Syekh Siti Jenar. Namun alhamdulillah saya saat ini justru dengan bangga menyampaikan ini, karena ilmu pengetahuan sudah sangat support untuk menyampaikan hal yang sifatnya ruhani, hal yang tidak nampak, hal yang tidak bisa diamati dengan pembaca virtual, yang tidak bisa diamati dengan panca indera kita.
ora bisa dicekel, ora bisa dideleng, ora bisa dirokna. Nah, bahasa ngapake kayak gitu ya. Menurut saya ya, karena saya asli orang ngapak dan tidak bisa ngapak yang ngopo gitu ya. Jadi mudah-mudahan panjenengan memakluminya gitu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia takutnya kurang nyambung. Jadi latar belakang yang ingin saya sampaikan agar pembicaraan kita runut, saya biasanya nggak pernah pakai ini ya, tapi karena sekarang mau mengemban misi dan visi kita sudah terjun di masyarakat, jadi walaupun ilmu ruh yang saya ajarkan, tetapi harus disampaikan secara runut, secara terkonstruksi dengan baik agar bisa dipahami. Karena untuk mencapai ruh juga kita harus perlu dulu akal kita, akal rasional kita. Yang pertama adalah dalam rangka udkhulu fisil mikafah, sebagaimana Al-Baqarah 208, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Artinya kita tidak hanya beragama dalam level syariat saja, dalam hal zahirnya saja, dalam hal jasadnya saja, karena manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Sudah pernahkah kita mensolatkan rohani kita? Sudah pernahkah kita beribadah rohani kita? Itu yang menjadi fokus bahasan kita. Yang menjadi materi utama kita adalah itu. Jadi kita tidak mengurusi malah masalah zahirnya. Monggo, masalah zahirnya itu urusan jenengan di dunia ini. Kita mengurusi urusan rohani yang ada di alam sebelah. Itulah alam akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah ada hadis yang menyatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah. Jadi bagaimana kita beragama, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita menyembah kalau kita belum kenal yang disembah itu siapa. Ini adalah yang sangat penting yang perlu saya sampaikan. Sebagaimana kita tahu, saya lahir jebrut, ngerti-ngerti wis kon sembahyang, kon ngaji, tapi tidak pernah mengenal Tuhannya. Jadi hanya sebatas kebiasaan saja. Sehingga begitu saya tua, bertanyalah saya ketika ada ayat yang menyatakan beragama sebagaimana nenek moyang, hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang. Disitulah hati saya, keyakinan saya menjadi goyah karena itu. Saya sudah baca dalam perspektif syariat apa itu makna tentang awaluddin ma'rifatullah. Dalam perspektif syariat, carane wong sarengat sing dimaksud awaluddin ma'rifatullah itu nek pikirane wis balik, wis dewasa. Mulane ketika seorang anak itu sudah balik, sudah dewasa, dia diwajibkan menjalankan syariat. Itu dasarnya itu. Tetapi kalau kita pertanyakan kepada diri kita, apakah seorang yang balik itu sudah mengenal Tuhan? Itu cerita lain lagi. Itu perlu dipertanyakan kepada diri kita di keheningan malam, tatkala kita sendiri tidak ada siapapun. Selalu pertanyakan seperti itu. Kemudian kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena ilmu pengetahuan sudah sangat support, sudah bisa mendukung ilmu ini, terutama ilmu tentang hukum medan kuantum, yang intinya segala benda yang ada di semesta ini sungguhnya itu tidak ada. Itu hanyalah gerakan dari medan partikel subatomik. Penjelasannya clear ya. Jadi seluruh benda-benda itu tersusun atas partikel-partikel yang sangat-sangat kecil. Kalau dulu dikenal istilahnya partikel paling kecil kan atom. Kemudian di bawahnya atom ternyata atom bisa dibagi menjadi partikel yang lebih kecil, neutron, elektron dan sebagainya. Ternyata neutron dan elektron ini bisa dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Itu menjadi sangat kecil. Artinya kalau pemahaman di level itu sudah tidak ada nama, sudah tidak ada identitas, sudah tidak bisa dikenali lagi.
Jadi mirip dengan ruh yang saya maksud. Partikel subatomik di ilmu pengetahuan itu mirip dengan ruh. Sifat-sifatnya, karakteristiknya. Jadi bisa menjelaskan. Sehingga aku dari mandan PD yang menjelaskan tentang ruh. Karena dulu tidak bisa dijelaskan, tapi saat ini bisa dijelaskan. Kemudian berikutnya digitalisasi, termasuk tentang HP ini gitu ya. Sekian nggak aku ngomong karo dulur kunang atau karo anakku tadi, istri ngobrol dengan anak yang di Jakarta itu jaraknya 350 kilo. Kalau zaman dahulu kala itu tidak mungkin. Kalau secara mekanik tanpa bantuan alat tidak mungkin karena jaraknya 350 km. Tetapi pakai alat ini bisa dijangkau. Nah, sekarang bagaimana kita berbicara dengan Tuhan yang jaraknya tak terhingga, dimensinya berbeda, sangat jauh. Beliau ada di alam maha mutlak, kita ada di alam relatif, di alam zahir. Itu tidaklah mungkin dengan berkata-kata seperti biasa. Ini juga menyisakan tanda tanya besar, bagaimana doa-doa kita, bagaimana ibadah-ibadah kita, apakah sampai kepada Tuhan. Itu yang menjadi fokus bahasan kami. Berikutnya kita akan memasuki zaman teknologi yang luar biasa Bapak dan Ibu, yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi saat ini beberapa waktu yang lalu kan manusia fisiknya bisa diganti-ganti ya, tangan bisa diganti, hati bisa diganti, ginjal bisa diganti, manusia bisa buat ya, mata bisa buat itu. Artinya fisik ini semuanya bisa diduplikasi, ada imitasinya. Manusia bisa membuatnya. Sekarang manusia tambah pintar, akal sudah bisa diduplikasi. Jadi nanti, apalagi kalau artificial intelligence itu berkolaborasi dengan teknologi robotik, nanti robot-robot akan lebih pintar dari kita. Dia lebih cantik-cantik dan lebih ganteng-ganteng dari kita. Bahkan di Amerika, di Jepang sudah mulai diuji cobakan untuk bagaimana dia memimpin sebuah perusahaan, bagaimana dia mengerjakan soal-soal, ternyata tidak kalah. Bahkan dia lebih pintar dari kita. Nanti imam masjidnya akan jauh lebih bacanya, lebih fasih daripada kita. Dia suruh berceramah jauh lebih pintar dari ulama yang paling hebat apapun. Coba kalau Al-Quran bersatu-satu tafsirnya, dimasukkan filenya ke dalam otaknya, ke dalam prosesornya. Kemudian hadis-hadis yang ribuan dia masukin semua. Kemudian hukum-hukum fikih dan sebagainya dimasukin, dia akan jauh lebih pintar daripada manusia. Dan disitulah ancaman kepunahan manusia. Dan jawabannya hanya satu, ruh manusia yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diduplikasikan. Itulah ruh ciptaan Allah yang asli, yang genuine, yang otentik, yang hanya ada dalam diri kita, yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Itulah ruh. Maka dari itu, manusia yang mengenal ruh, dia yang akan selamat dari, walaupun yang udah sepuh-sepuh mungkin nggak nyampe gitu ya, tapi itu tidak lama. Kita buktikan saja ya, mudah-mudahan umur kita panjang, itu tidak sampai 20 tahun lagi keadaan itu akan terjadi gitu. Kemudian berikutnya, nah ini menarik gitu ya. Kita dengan adanya kemajuan teknologi tersebut, kita akan memasuki kebangkitan tasawuf. Dan yang lebih menariknya lagi, itu akan ada di Indonesia. Jadi ceritanya begini, Bapak dan Ibu. Pasca runtuhnya Turki Utsmani. Jadi Islam dulu ada dalam satu kesatuan ya. Setelah Khulafaur Rasyidin ada dinasti Muawiyah, kemudian diganti dinasti Abbasiyah, kemudian diganti Turki Utsmani. Setelah Perang Dunia Kedua ya, atau ke satu, Turki hancur, kemudian
Arab dikuasai oleh Arab Saudi, oleh Raja Saud, dan berkelindan dengan aliran Wahabiyah. Aliran Wahabiyah itu tidak welcome dengan tasawuf. Makanya pada akhir keruntuhan Turki Utsmani itu, para ulama-ulama yang menjadi guru-gurunya ulama Indonesia itu ada di daerah Jabal Kubais. Salah satunya adalah Syekh Ali Ridho dan Sulaiman Az-Zuhdi. Itu guru-gurunya ulama-ulama Indonesia seperti Mbah Yai pendiri NU, Hasim As'ari, kemudian Ahmad Dahlan, kemudian Syekh Al-Bantani. Itu hampir semua itu yang ini berguru kepada beliau. Dan alhamdulillah warisan dalam Torekot ini setelah Jabal Kubais selesai dan banyak mursyid-mursyidnya yang berpindah ke tempat-tempat lain, mursyid yang waris itu berada di Indonesia. Mursyid yang mewarisi ruhaninya Rasul itu berada di Indonesia. Kita mengenal salah satunya adalah Profesor Sayyid Syekh Qadirun Yahya. Tapi saya dulu juga tidak mengenalnya, padahal beliau itu anggotanya jutaan. Silakan di googling Profesor Qadirun Yahya, bahkan paling minim adalah 2,5 juta jamaahnya. Tetapi ada yang menyebutkan sampai 10 juta. Dan ada satu lagi adalah Sayyid Syekh Amiruddin. Nah, beliau berdua inilah guru dari mursyid kami. Jadi mursyid kami adalah yang mempertemukan dua samudera besar itu. Kemudian yang menarik lagi ya, ternyata di Indonesia saat ini orang-orang tersebut, mursyid-mursyid yang kita anggap mempunyai pengaruh yang sangat besar itu semuanya sudah almarhum. Seperti yang saya sebutkan tadi, Sayyid Syekh Amiruddin, kemudian Profesor Qadirun Yahya, kemudian guru sekumpul yang ada di Kalimantan, kemudian Abah Anom. Beliau adalah penganut tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah. Itu semuanya sudah almarhum. Artinya pasti Allah akan menggantikan seorang mujaddid, seorang yang akan menggantikan posisi-posisi tersebut. Karena semesta ini bekerja dalam dua dimensi, alam materi dengan alam ruhani. Alam materi menganut hukum sunatullah, alam ruhani itu kita mengenal hukum tali wasilah. Dan yang bisa mempersambungkan tali wasilah adalah seorang mursyid yang ruhaninya itu bersambung kepada sistem wasilah tersebut. Dan pasti setiap zaman Allah selalu menyiapkan orang tersebut. Dan pastilah orang itu ada di sekitar kita. Jadi menjadi apa ya, kita kebagian luar biasa sesungguhnya kita. Dulu mursyid-mursyid waris itu ada di daerah Timur Tengah, di India, di Pakistan, Uzbekistan, di Mesir, Irak. Itu sekarang setelah tahun 1920-an lah, atau setelah kemerdekaan, mursyid-mursyid itu ada di wilayah Indonesia. Dan ini menjadi semakin terang benderang. Banyak analisis juga akan menyampaikan Indonesia akan menjadi pusat peradaban Islam dunia. Dan akan yang menjadi sentralnya adalah tasawuf. Karena manusia sudah secara materi dia sudah tergantikan oleh mesin, oleh robot. Sehingga hanya ruhani yang orisinal, yang otentik, yang berasal dari Allah, yang itu mencirikan bahwa dia itu manusia. Yang membedakan manusia dengan yang lainnya adalah ruhani ruhnya. Jadi sekedar pemahaman ini ya, kalau ruh bukan ruh manusia itu fungsinya dia hanya sebagai daya hidup, dia hanya menghidupkan. Tetapi kalau ruh manusia itu dia mempunyai potensi nur iman dan nur kitab, sehingga perlu diaktifasi. Ketika nur iman kita teraktivasi, maka punya potensi berpeluang untuk bersambung kepada sistem wasilah.
dan dia juga punya potensi untuk membaca kalam qadim, membaca Quran qadim. Itulah roh manusia. Jadi beda dengan roh kucing, roh kambing itu dia nggak punya itu. Dia hanya untuk daya hidup gitu. Di sebelah ya wis selesai ceritanya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini yang membedakan. Ini dasarnya adalah sebuah hadis. Ini ada sebuah hadis yang artinya tidak ada sesuatu yang Allah masukkan ke dalam dadaku, melainkan aku tuangkan juga ke dalam dada Abu Bakar. Jadi ternyata ilmu itu ditumpahkan ya. Ini satu. Kemudian hadis yang lain. Aduh, ternyata nggak ketemu. Kurang lebih begini, dari Abu Hurairah bahwa saya mendapatkan 2 nampan ilmu. Satu ilmu aku bagikan kepada kalian, satu ilmu lagi aku simpan. Dan kalau itu aku bagikan, maka halal darahku. Jadi begitu dahsyatnya ilmu itu. Maksudnya apa? Ilmu itu adalah ilmu ruh. Kalau disampaikan maka saya bisa dipenggal oleh sesama orang muslim. Karena dianggap ilmu ngawur itu, ilmu awang-awang. Yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Orang yang mempelajari ini sudah banyak korbannya. Al-Halaj, kemudian Syekh Siti Jenar, kemudian Suhrawardi Al-Maktul. Kalau Pak Yai Selamat itu paham beliau karena dari filsafat ya. Jadi paham ya, kalau yang saya baca-bacakan itu beliau paham itu. Jadi banyak sekali korban-korbannya. Sehingga ketika Rasulullah mendapatkan pewahyuan, kemudian beliau menyampaikan, mendakwahkan, menyampaikan kepada umat. Kemudian setelah beliau meninggal, beliau wafat, maka umat secara garis besar terbagi menjadi 2 cara memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada kelompok yang merespon secara fisiknya, atau yang biasa kita kenal dengan literasi. Jadi berdasarkan buku, berdasarkan tekstualnya, berdasarkan lahiriahnya. Karena dasar daripada agama adalah Quran dan hadis, maka yang dieksplorasi, yang dibahas benar-benar, yang digali tentang Islam adalah Quran dan hadis, tetapi teksnya, huruf-hurufnya, bacaan-bacaannya. Sehingga apa yang disampaikan oleh kelompok tersebut, yang pertama adalah menyusun Al-Quran. Itu terjadi pada tahun 25 Hijriah, di saat kekhalifahan Utsman bin Affan. Itu baru disusun Al-Qurannya. Itu pun tidak ada harokatnya, belum ada sandangannya, si gundulan. Itu zamannya Utsman bin Affan. Kemudian 100 tahun kemudian baru disusun ilmu tentang mazhab, tentang fikih, tentang hukum-hukum beribadah, hukum-hukum muamalah. Jadi 100 tahun sebelumnya itu tidak ada teks. Orang anak ngaji saya makan itu nggak ada. Di zaman Rasulullah itu ya. Bahkan kita ada yang pernah mendengar ya cerita ya, yang kalau nggak salah itu Abu Bakar As-Siddiq justru
yang menolak ya menyusun Al-Quran itu. Saya pernah mendengar cerita kisah itu. Jadi nanti akan nyambung kenapa Abu Bakar itu menolak menyusun mushaf itu. Jadi di era kemudian di abad kedua dan ketiga atau 200 sampai 300 tahun kemudian muncullah aliran-aliran akidah-akidah. Ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ketika Islam menjadi pusatnya ilmu pengetahuan. Di situ ada yang namanya Baitul Hikmah, pusat kajian terhebat di dunia saat itu. Sehingga Islam menjadi porosnya dunia pada saat itu. Karena orang pada pintar-pintar, akhirnya lahirlah akidah-akidah. Lahirlah akidah Jabariyah, Qadariyah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia mempersepsikan bahasa Jawanya apa ya? Memahami Al-Quran itu dengan akalnya. Jadi kan akhirnya kan terpecah-pecah karena tidak bisa dengan akal. Misalnya huwal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Wah, kan pusing, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Allah Maha Awal, Allah Maha Akhir, Allah Maha Dhahir, Allah Maha Batin, Allah Maha Cek, Allah Maha Hoib. Itu kan bingung. Allah jauh di atas arsy, Allah dekat dengan dirinya, lebih dekat dari urat nadinya. Akhirnya menjadi pecah. Ada golongan Qadariyah yang pakai logika, ada yang Jabariyah, ada yang tengah-tengah. Ya wis lah, pokoknya yang kersane Gusti Allah 85%, sing karpe dewek ya 15%. Itu kurang lebih seperti itu Ahlus Sunnah. Alhamdulillah saya sudah baca ilmu-ilmu itu, dan ketika ada fenomena hal-hal yang sifatnya negatif, aliran-aliran itu tidak bisa menjawabnya. Makanya nun sewu yang pada ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kan nggak tahu itu, nggak tahu cara berpikirnya tokohnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah kan tokohnya kan Al-Maturidi dan Al-As'ari, Abu Hasan Al-As'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi orang Ahlus Sunnah sudah baca belum? Sudah paham belum cara berpikirnya beliau itu? Jadi prinsipnya karena itu basisnya akal, sehingga terjadilah perpecahan-perpecahan. Jadi agama yang satu yang tadinya murni kemudian terpecah-pecah berdasarkan pemahaman. Lahirlah mazhab-mazhab, lahirlah firqah-firqah dan sebagainya. Dan lebih lanjut juga ada tentang tasawuf. Ini juga harus hati-hati Bapak dan Ibu. Mempelajari tasawuf ketika basisnya adalah akal, pikiran, itu juga bukan ilmu rohani. Itu sama saja itu ilmu tekstual. Ngaji hikam misalnya, ngaji sirul asror, ngaji ihalul muldin, dan sebagainya. Itu buku-buku itu adalah buku-buku tasawuf. Kalau hanya untuk pengetahuan itu sama saja, sami mawon. Basisnya tetap saja akal rasional. Dia tidak mengenal ruh. Nah, yang memungkinkan mengenal ruh adalah ketika kita bertoriko. Tapi, nah ada tapinya juga, toriko kita perlu diklarifikasi, perlu diuji. Apakah benar toriko kita, apakah benar zikir-zikir kita telah mempersambungkan diri kita kepada Allah? Misalnya karena secara metodologis itu hampir sama itu. Oke, itu yang pertama ya. Ilmu aliran yang pertama. Nah, Mbah Mun saya ini tuh bukan di situ, saya bukan ahlinya. Saya bukan ahli tentang ilmu mazhab, saya tidak ahli tentang ilmu tafsir, saya tidak ahli tentang ilmu akidah. Dan segala macam ilmu yang tekstual, yang literasi itu saya nggak ahli. Saya bodoh di situ, saya nggak tahu. Yang saya pelajari dan yang saya sampaikan adalah ilmu di balik itu. Ilmu sebelahnya itu namanya ilmu ruhani, ilmu yang diwariskan. Jadi ditancapkan ke dalam dada. Kalau orang Jawa sesungguhnya mudah untuk memahami.
Jadi di tradisi Jawa itu ada yang namanya ilmu yang kalau raja nitis, ilmu yang nitis atau kekuatan yang nitis, intinya seperti itu. Karakter ini nitis ke siapa ya? Kurang lebih seperti itulah ilmu rohani itu. Dijelaskannya itu seperti itu. Jadi dalam perspektif, nanti aja saya jelaskan ya di bawahnya. Yang intinya adalah setelah Nabi itu berpulang, setelah Nabi itu wafat, itu ruhaninya dititipkan, disambungkan, yaitu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan seterusnya sampai hari ini. Siapa saja orang-orang yang meneruskan ruhani Rasul? Yang pertama adalah Rasulum min anfusikum. Kalau ini ayat ya, saya bacakan aja. Kayaknya nemu saya tadi ayatnya. Ini Quran At-Taubah 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi ini yang menjadi apa ya? Yang saya begitu masuk ke sini saya juga terperangah. Loh, kok ada Rasul jadi zaman ini? Ternyata Rasul itu makhluk rohani, bukan wujudnya. Wujudnya itu manusia, tetapi rohaninya itu Rasul. Jadi Rasul itu makhluk rohani, bukan makhluk jasad. Yang makhluk jasad adalah nabinya. Saya bacakan ini ya, ayatnya nih. Saya nemu ini di Al-Ahzab 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Yang artinya ini ya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Berarti dia bukan manusia zahir ya, bukan bapak dari siapapun. Karena ruh tidak punya nasab. Ruh itu independen. Ruh adalah perciptaan ilahiyah. Dia tidak bernasab, dia tidak punya bapak dan tidak punya anak, adik atau saudara. Dia independen ya, itulah ruh. Muhammad bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah, Rasulullah. Nah, Rasul adalah ruhani. Jadi Allah ruhani itu adalah sebagai utusannya Allah. Kemudian selanjutnya Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nah, ini menariknya. Begitu Allah menyampaikan dia adalah penutup para nabi, zahirnya nabi adalah fisiknya. Nabi adalah manusia yang dilahirkan 571 Masehi, putra dari Abdullah dan Aminah. Itu wujud fisiknya, itu Nabi Muhammad. Tetapi ruhaninya adalah Rasul. Dia itulah yang dititiskan, nitis. Jadi ruhani Rasul yang menempel ke diri Nabi Muhammad itu kemudian setelah beliau wafat dititiskan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini jelas terlihat ketika Rasulullah itu sakit itu. Ketika Rasulullah sakit, yang menggantikan imamnya adalah Abu Bakar. Nah, ini juga akan menjadi terbuka kita hari ini. Kenapa kita sholat harus berjamaah? Karena orang-orang awam sholatnya belum tentu nyampe. Yang nyampe adalah Rasulullah. Makanya dulu yang imamnya Rasulullah terus. Setelah Rasulullah wafat, ruhaninya dititipkan kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar setelah itu yang mengimami sholat. Dan yang menariknya, karena kita melakukan kajian ruhani,
pada saat Nabi masih sakit itu, Abu Bakar itu mengimaminya itu di sini, di saf terdepan. Beliau tidak berani di mihrabnya, karena mihrabnya itu adalah representasi dari tali wasilahnya. Baru ketika Nabi Muhammad sedo wafat, Abu Bakar baru berani mengimami di mihrabnya, karena itu memang beliau sudah menggantikan, ruhaninya sudah menggantikan. Dan seterusnya, itulah yang menjadikan kami dari Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara ujungnya ada di Abu Bakar. Dan kenapa dinamakan Naqsabandiyah? Nun sewu, saya ngopi dulu, J. Awalnya itu, aduh saya lupa nama awalnya. Tapi kemudian awalnya itu namanya Siddiqiyah, tetapi yang memberikan nama juga bukan Abu Bakar. Yang senang memberikan nama sebenarnya umat-umat zaman sekarang itu senangnya diklasifikasi, dikasih nama. Dulu itu nggak ada namanya, ya pokoknya menjalankan saja ibadah itu. Hanya kemudian setelah banyak sekali aliran, yang punya saya namanya A, B, C, dan seterusnya. Tetapi yang untuk mempermudah bahwa dulu tarekat ini namanya adalah Siddiqiyah. Kemudian ada seorang mujadid namanya Naqsabandiyah. Beliau itu mempunyai teknik berzikir. Ini yang sudah tarekat pasti paham ya. Berzikir dengan mengukir kolbunya, yaitu ditembakkan kalimat Allah ke dalam hati kita ya, ke dalam hati kita. Itu dengan hitungan sekian ribu, itu sehingga lama-kelamaan kolbu kita akan bergetar secara alamiah, dan ternyata kolbu kita itu paling berhimpitan dengan ruhani kita. Makanya kita melakukan zikir itu ya. Nanti kalau sudah itu namanya zikir apa? Ismuzat ya. Ismuzat, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan latoif untuk melunakkan hati kita sampai dengan nafi isbat dan sebagainya lah. Itu teori ya, itu metodologi itu nanti kalau sudah masuk itu. Sehingga atas karya beliau tarekat ini dinamakan Naqsabandiyah. Nah, kenapa kemudian menjadi Naqsabandiyah Kholidiyah? Karena pada tahun sekitar awal 1900-an ada seorang mujadid namanya Pangeran Khalid. Beliau adalah pejabat di masa dinasti Turki Utsmani, dan beliau yang menciptakan teori tentang rabito. Wah, ini yang menarik, ini yang perlu menjadi, ini adalah teknologi baru rabito. Rabito adalah mentransmisikan energi ruhani dari sumber kepada resipien, kepada penerimanya, dari seorang mursyid kepada muridnya. Jadi sifatnya transfer energi. Seperti HP itu pakai ini ya, pakai barcode ya. Kan HP sekarang barcode hanya di adu-adu kan, ini kan langsung ngirim ya datanya. Itu seperti itulah rabito. Jadi awal mulanya misalnya saya membayangkan wajah mursyid saya itu, lama-lama timbul rasa dan sebagainya, tapi memang ini lama. Tetapi prinsipnya nanti yang mengalir adalah getaran. Hanya seringkali orang yang tidak paham ilmu ini dianggapnya syirik, wah menyembah mursyidnya. Padahal bukan itu, sama sekali bukan itu. Saya bahkan sekarang sudah tidak pernah lagi membayangkan mursyid saya, orang sering ketemu, yang saya getaran sudah getarannya, rasanya gitu. Jadi kalau dulu misalnya untuk menyambung saya harus ila hadrati mursyid al-fatihah, kemudian saya berzikir dulu, saya menghadirkan ini. Sekarang ya karena sudah semakin lama kalau kita sesuai dengan riyadhah kita, sesuai dengan rajinnya kita, itu lama-lama akan mudah itu. Jadi prinsipnya adalah menyambungkan getaran. Kalau dalam ilmu fisika namanya resonansi. Jadi benda antar benda yang punya getaran sama, punya frekuensi sama, dia akan saling getar-menggetar itu. Ini kalau ada banyak anak muda, saya bisa menerangkan bagaimana sebenarnya seluruh semesta ini punya getaran
Ini gelas punya getaran, air punya getaran, omongan saya punya getaran, punya vibrasi, bahkan pikiran saya juga punya vibrasi. Semuanya itu ada vibrasi. Tapi ada vibrasi yang amat dahsyat, vibrasi semesta, vibrasi yang kompatibel dengan seluruh vibrasi. Itulah resonansi ketuhanan. Itulah yang namanya tali wasilah. Itu ada di dalam sistem itu. Dan hanya seorang mursyid yang waris, yang kamil mukamil, yang khalis mukhlisin, yang mampu mendeteksi getaran itu ada di frekuensi apa. Dan kita hanya tinggal meresonansi. Kalau mursyid sudah presisi dengan sistem wasilah dan kita sudah presisi dengan mursyid, ya sudah, kita sama, getarannya akan sama. Semakin presisi maka ketersambungannya juga akan semakin presisi. Jadi secara mudah dapat saya simpulkan bahwa saya bukan seorang ahli agama dalam hal literasi. Saya tidak paham tentang mazhab, saya tidak paham tentang kaidah-kaidah bacaan tafsir Al-Quran, tidak mengenal nahwu sorof. Kemudian saya juga bukan seorang ahli akidah, tetapi yang saya sampaikan adalah ilmu ruhani, ilmu yang di sebaliknya itu. Jadi yang kita urus adalah itu. Yang membedakan apa? Ilmu literasi, ilmu fisik itu sifatnya baharu. Ini poinnya ya. Baharu, artinya dulunya ada, sekarang ada, nanti tidak ada lagi. Saya kasih contoh yang sangat ekstrim. Kitab suci. Kitab suci begitu diturunkan ke alam dunia ini, dia menjadi baharu karena ditulis. Gitu. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan kebetulan yang terakhir Al-Quran itu. Nah, itu selalu ada umur teknisnya. Demikian juga Nabi ada umur teknisnya. Semua tergantikan, apalagi hanya sebatas syariat. Mohon maaf ini ya. Bahkan untuk membicara syariat apapun pasti ada umur teknisnya dan pasti ada perbedaannya. Itulah namanya hukum di alam materi. Karena hukum di alam materi dia terikat oleh hukum sunatullah. Justru kalau dia kekal, maka dia mengingkari hukum sunatullah. Hukum sunatullah itu terikat oleh ruang dan waktu. Dia ada umur teknisnya, dia pasti ada rusaknya. Lantas, apakah Al-Quran bisa rusak? Nah, ada sebuah hadis. Tapi karena saya malas baca ininya ya, carinya lama itu. Kurang lebih hadisnya begini. Jadi ada suatu masa, Islam hanyalah tinggal nama. Jadi agama Islam hanya tinggal namanya. Al-Quran hanya tinggal lafaz dan hurufnya saja, tetapi hilang ruhnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ruh Al-Quran itu, bagaimana Al-Quran yang qadim itu. Jadi yang saya sampaikan adalah ilmu tentang ruhani yang bukan itu. Jadi baseline-nya adalah ruh, bukan akal rasional. Kemudian sifatnya qadim. Qadim itu apa? Qadim itu baku. Qadim itu ada. Qadim itu ada mendahului dunia ini, mendahului alam materi ini, dan tetap ada kalaupun alam materi ini hancur. Tuh, menarik kan? Ini Bapak Ibu harus mulai menarik coba. Dalam diri kita ada unsur qadim namanya ruh. Ruh adalah qadim, qadim adalah baku, baku adalah ada sepanjang masa. Dia ada mendahului alam dunia ini dan dia tetap ada walaupun alam materi ini musnah. Menariknya, wow, menarik sekali. Kalau sudah mengenal ini, enjoy sekali hidupnya. Kita akan diterjemahkan sendiri. Tetapi roh adalah berasal dari alam qadim karena dia percikan ilahiyah. Kemudian ilmu yang saya sampaikan adalah ilmu yang menyatukan, bukan ilmu yang mencerai-beraikan. Kami bisa menyatukan segala macam sudut pandang, segala macam perspektif bisa kita satukan. Ilmu apapun kalau baseline-nya dunia, baseline-nya akal rasional pasti terpecah. Tuhan yang satu begitu turun ke dunia, Tuhannya jadi banyak.
kalamullah yang satu begitu turun ke dunia menjadi kitab-kitab suci yang banyak. Rasul yang satu begitu turun ke dunia menjadi rasul-rasul yang banyak. Akidah yang satu begitu turun menjadi banyak. Itulah jadi ilmu kami adalah ilmu yang menyatukan. Kita menuju agama yang tauhid. Itu sebagaimana Al-Anbiya 92. Saya tag aslinya sama terjemahan ininya saya nggak hafal, tetapi pemahamannya saya paham. Jadi agama ini hanya ada agama satu dan Tuhannya pun hanya satu, maka sembahlah aku. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke materi agak rumit ini mulai. belum rumit ya, mudah-mudahan kita akan mencoba mengenal sesuatu yang menjadi misteri sepanjang sejarah manusia, yaitu tentang Tuhan. Ini sudah jarang orang ngaji tentang ini. Jadi mudah-mudahan ini alhamdulillah ya kita belajar bersama itu ya. Apa itu sesungguhnya Allah itu? Dalam Al-Quran ada 3.800 ayat yang menyatakan tentang Allah. Dan itu bisa diperspektifkan dalam berbagai perspektif, dalam berbagai sudut pandang, sehingga banyak sekali aliran-aliran, banyak sekali agama-agama, bahkan dalam satu agama pun banyak sekali sudut pandang. Ada berapa orang di sini? 500.000 ada ini? 500.000 orang ditanya tentang Tuhan, maka Tuhannya ada 500. Dia berdasarkan perspektifnya sendiri, berdasarkan sudut pandangnya sendiri, berdasarkan pengalamannya sendiri. Itulah yang namanya ilmu dunia. Dia sifatnya sekat horizontal, dia sudut pandang, dia berbeda satu dengan lainnya. Kalau ilmu qadim sifatnya makom, vertikal, dia tidak ada perbedaan, pasti satu. Yang membedakan adalah hanya makomnya, makom yang tinggi, yang rendah, dan yang tertinggi tetapi sama, karena dia melewati jalan yang sama, dia melalui pengalaman yang sama, jadi akan tetap sama. Silakan tanya ke para pelaku yang sudah sampai kepada nanti alam rohani, maka dia akan menyatakan yang sama, karena ini adalah ilmu yang sama. Dia akan mengalami peristiwa yang sama, jadi tidak mungkin berbeda. Karena ruh tidak mengenal jenis kelamin. Nah ini, tidak mengenal nasab, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal suku bangsa. Jadi yang jadi anak kita tuh bukan ruh kita ya, jasadnya ya. Anak kita tuh jasadnya biologis, tapi ruhnya bukan itu. Ruhnya mempercikan dari Tuhan. Jadi tidak ada laki perempuan, ruh itu. Tidak ada kepemilikan. Karena kepemilikan materi itu sifatnya relatif gitu. Jadi ruh itu qadim mutlak gitu ya. Nah, ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita memahami Tuhan. Jadi seringkali manusia itu ya, dia akan terkecoh dan dia pasti saya dulu itu senang sekali berdiskusi ya, dan saya pasti tahu cara kelemahan orang ketika berbicara tentang Tuhan. Saya pasti dapat sesuatu pertanyaan yang pasti siapapun tidak bakalan bisa menjawabnya. Bahkan saya kalau ngaji itu dari dulu tuh nyaris tidak pernah bertanya. Kalau bertanya, saya pernah dimarahin oleh seorang ustadz itu. Orang ustadznya itu orang yang pinter lah, dia guru besar di Arab Saudi itu. Saya tanya malah saya dimarahin. Karena saya tahu pertanyaan saya pasti tidak bisa dijawab kalau dalam perspektif syariat itu. Jadi kita akan mencoba pertanyaan-pertanyaan yang dulu sangat sulit yang saya sampaikan tadi ya. Allah wal awal wal akhiru wal dohir wal batin. Itu sebenarnya hal yang mudah-mudah saja ketika kita memahami ilmu ini. Ilmu ini kebetulan secara fisik, secara zahir saya peroleh dari fisika kuantum. Jadi bagaimana
materi itu bisa dipecah-pecah menjadi sesuatu yang kecil sekali menjadi materi yang berwujud. Saya juga mendapatkan ilmu ini dari temannya Gus Slamet itu namanya Mullah Sadra. Kenal J? Mullah Sadra itu filsuf atau filsafat. Beliau seorang ahli tasawuf paling keren lah, paling pinter lah, terakhir lah di puncaknya tasawuf adalah pemikiran Mullah Sadra. Jadi setelah zamannya Al-Ghazali, Al-Arabi itu puncaknya adalah Mullah Sadra. Itu ada sebuah teori namanya Taskikul Wujud, wujud yang gradasi, wujud yang bertingkat-tingkat. Dan alhamdulillah begitu saya mengenal ilmu ini, akhirnya saya bisa memahami lah dan bisa mengalami hal tersebut. Jadi nun sewu, ini alam ini secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Alam yang paling atas ini adalah alam Maha Qadim. Ini adalah alam ketuhanan, alam yang laisa kamitslihi syai'un, alam yang walam yakul lahu kufuwan ahad, alam yang tidak terdefinisi, alam yang tidak terdeskripsi, alam yang tidak dapat diimajinasikan, tidak bisa diabstraksikan, tidak bisa diilusikan. Pokoknya ini alam yang tidak tahulah. Seorang ngerti babar beras, inilah alam ketuhanan. Itu makanya ada maqalah masyhur, jangan sembah namaku, jangan sembah sifatku, jangan sembah af'alku, tapi sembahlah aku. Ini adalah Allah di sini. Sifatnya beliau adalah maha mutlak. Di sini adalah alam maha. Kemudian maha tak terbatas. Kemudian maha qadim. Itu sifat-sifat ini. Kita jangan pernah berpikir di sini. Sebelum nanti kalau ketemu pun tidak akan ngomong lagi. Artinya sudah tidak perlu dibicarakan lagi karena kata-kata tidak akan mampu mengungkap ini alam ini. Jadi nggak usah kita sering ngomong wah Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Itu di alam realitas ini ngomong ini nih. Itu nggak nyambung, sering selengso itu. Pasti mintir itu. Kalau dikejar sedikit dua pertanyaan berikutnya aja pasti lumpuh itu. Akal rasional pasti lumpuh. Jadi kita sementara skip dulu ya, kita jangan bicara di alam Maha Qadim itu. Kemudian Allah menciptakan alam yang lebih rendah derajatnya, lebih rendah tingkatannya. Itulah namanya alam Qadim, alam ruh, alam cahaya. Dalam fisika, cahaya adalah partikel dan gelombang. Kemudian saya ingat teori dari kawannya Yai Ponirin itu, namanya Tesla. Tesla menyatakan kalau kamu ingin tahu rahasia tentang semesta, berbicaralah atau pahamilah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Ternyata semesta itu bekerja secara itu. Orang Barat nyaris menemukannya, nyaris. Seperti Albert Einstein, itu ada yang namanya, beliau punya proyek yang namanya jembatan Einstein-Rosen. Itu mirip sesungguhnya jembatan Shiratal Mustaqim, atau namanya black hole, pernah dengar itu ya, atau lubang cacing. Itu adalah sarananya bagaimana manusia masuk dari ruang fisik ke ruang metafisik, tetapi tidak pernah ada yang berhasil. Kalau Bapak Ibu bisa menyampai ilmu ini, maka sekelas Tesla, Stephen Hawking maupun Einstein itu terlewati oleh ilmu ini, karena ilmu ini akan memasuki dimensi itu. Jadi kita akan masuk dalam dimensi ini, dimensi alam qadim, dan di situ ruhani Rasul itu berada.
Itulah yang menjadi cantolan kita. Ruhani Rasul yang saya tadi sampaikan itu berada di alam qadim. Terus apalagi malaikat, malaikat kan cahaya, itu juga berada di alam qadim. Kemudian apalagi Lauh Mahfud, Lauh Mahfud juga ada di situ. Kemudian kalam qadim. Jadi Allah Maha berkalam. Nah ini nih, seluruh yang menempel, seluruh yang menyertai Allah di alam ini itu semuanya itu laisa kamitslihi syai'un. Sifat-sifatnya, nama-namanya tidak terdefinisi. Termasuk Allah Maha berkalam di sini itu tidak ada kalamnya. Bagaimana ada kalam di sini? Ini alam istilahnya di atasnya gong liwang-liwung. Nggak ada kata-kata, nggak ada huruf, apalagi ikro itu nggak ada. Amat sangat dipastikan, aku yakin di sini tuh nggak ada ikro, nggak ada. Silakan ada yang bisa membuktikan ada ikro di alam ini, saya ikut dia. Istilah harus berbayat, saya berbayat dengan dia. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa ini ada alam itu, jadi tidak ada di sini tuh alam-alam materi seperti itu, karena ikro itu sudah ada wujud hurufnya gitu. Kita turun ke alam qadim. Alam qadim pun bentuknya partikel dan cahaya. Makanya kalam qadim pun bentuknya bukan huruf, bukan suara. Masa di alam qadim, di alam partikel dan cahaya ada bahasa Arab? Ikro bismi rabbi kan bahasanya orang Quraisy kan? Itu kan, kalau Nabi Musa bahasanya Ibrani, bahasanya orang Israel, itu bahasa Yahudi, orangnya Yahudi sekarang itu adalah Taurat. Kemudian Injil juga bahasa Israel juga ya, Palestina kalau Injil ya. Artinya kitab-kitab suci itu sungguhnya apa? Di alam ini, bukan di alam qadim ini, bukan di alam cahaya. Inilah yang akan kita fokus bahas, bahwa kita nanti akan belajar di tarekat ini adalah kita mempelajari kalam qadim ini, kalam yang masih dalam bentuk partikel dan gelombang. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah akhirat. Ini Bapak dan Ibu, saya yang cerita aja seneng kok ini. Kita biasa kalau ngobrolin sampai pagi gitu ya. Akhirat itu ada di alam qadim Bapak dan Ibu. Akhirat itu sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Pak Ibonirin sudah ada. Bisa dilihat? Alam hoib pintar itu. Jadi akhirat itu sudah ada. Surga dan neraka sudah ada. Padang mahsyar sudah ada. Hari berbangkit pun sudah ada. Karena dia alam qadim. Dia mendahului alam realitas, mendahului alam materi. Sebelum alam materi ini ada, harus ada alam qadimnya dulu. Di qadimnya harus ada dulu alamatnya. Nanti akan mewujud di alam realitas. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, ketika kita bertorikot, dan yang menariknya, di dalam diri kita ada unsur qadim. Itu namanya ruh. Maka menarik sekali kalau kita memasuki akhirat saat jasad masih di dunia ini, tetapi ruh kita sudah masuk ke akhirat. Ruh kita mengalami apa yang dinamakan mutu qabla an tamutu, mati sebelum jasadmu mati. Kita memasuki siratal mustaqim, kita masuk kepada mahsyar, kita masuk neraka. Jadi jangan nunggu-nunggu nanti masuk neraka. Kenapa takut itu? Selagi kita di dunia ini, panca indera kita masih utuh, ruh kita masih ada, emosional kita masih ada, naluri kita masih ada, semuanya masih utuh. Dan di sini sarananya ada, petunjuknya ada, yang memberi petunjuk ada. Dan itu kalau tidak sekarang kita masuk ke alam akhirat, bagaimana nanti? Misalnya pertanyaan yang paling mudah, man rabbukum?
Itu alam kubur nggak ada kata-kata. Pakai speakernya gimana? Suara akan ini dalam tanah itu juga nggak bisa. Apalagi itu alam yang berbeda, itu nggak ada suara, nggak ada kata di sana. Lantas apa yang dipertanyakan? Siapa yang menjawab? Jangankan masuk ke alam kubur, kita tidur aja ditanya man robuko, sudah nggak dengar. Jangan mengandalkan akal itu ya. Akal itu jangan sampai mati. Ya udah, katakanlah mati itu ya selesai. Bagaimana akal bisa berpikir? Orang sudah mati, selesai udah. Yang akan menjawab itu adalah ruhmu. Kalau kita tidak kenal ruh kita saat ini, nun sewu, dipastikan itu kita tidak akan selamat. Pasti itu tidak selamat. Bagaimana kita mengenal alam kubur? Dan itu bisa kita lampaui selagi kita masih di dunia ini. Misalnya, man robuko dalam diri saya sudah jelas sekali. Saya masih menuhankan duit, masih menuhankan jabatan, masih menuhankan kesenangan, masih menuhankan hasrat, yaitu kita bisa melihatnya sesungguhnya. Itulah bagaimana kita menghadirkan ruh kita menjadi panglima dalam diri kita. Akhirat bisa diselesaikan hari ini. Makanya di Sirwatan Busur itu kan uripe ayam gitu. Uripe ayam ya udah tanpa beban lah, orang kita hanya menjalankan. Kita itu diperjalankan sudah nggak repot-repot lagi lah urusan dunia itu ya. Sesungguhnya hanya sendaguro saja. Itu yang dimaksud dunia ini hanya sendaguro. Nah ini, dan ternyata Bapak dan Ibu, alam qadim itu adalah terkait dengan rukun iman. Aduh, ini jangan, nggak usah takut ya Bapak dan Ibu, daripada Bapak dan Ibu nanti masuk, kita semua tahu masuk akhirat nggak tahu dulu lah, mendingan jangan takut saja ya. Saya nggak nakut-nakut itu, tapi ini ilmu yang sangat penting, dan hanya ini saya kira. Saya lama sekali mencari ilmu ini gitu ya, dan ternyata memang luar biasa, terkaget-kaget dan istilahnya sampai kepoyu-poyu mengikuti ilmu itu. Ternyata rukun iman semuanya ada di alam qadim. Kita tidak mungkin menjalankan rukun iman dengan jasad kita, itu pasti nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Beda dimensi. Dimensi kita zahiriyah. Apakah omongan kita bisa merepresentasikan? Jangan percaya dengan buku. Ini saya kan live ini ya. Jangan percaya dengan buku. Silakan buka buku. Apa itu makna iman? Iman adalah percaya dengan sungguh-sungguh kan? Kemudian melaksanakan dengan perbuatan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, padahal ini persoalan ruhani. Dia ada di alam qadim. Iman pertama kepada Allah. Bukan saja di alam qadim, tetapi beliau ada di alam maha qadim. Boro-boro terjangkau gitu ya. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikatnya nggak pernah ketemu, karena malaikatnya adalah nur, cahaya, ada di alam qadim. Iman kepada kitabullah. Kitabnya ketemu nggak? Kitab mushaf iya, kitabullahnya ketemu apa enggak? Dan kitabnya pun hanyalah satu. Iman kepada Rasulullah, Rasulnya juga nggak ketemu. Iman kepada hari akhir, akhiratnya katanya nanti. Nah ini menarik lagi, karena ini nanti lah ya. Jadi akhirat itu karena qadim, dia juga tidak nanti, tetapi sudah ada hari ini. Kemudian qada dan qadar itu juga sudah ada. Sehingga kita hidup ini ya salah satunya memperbaiki qada dan qadar kita. Masukilah kita alam rohani ini. Jadi perlu bukti. Nah, perlu bukti saya bukakan Quran surat Al-Hujarat ayat 14.
Aduh, saya ini aja lah ya, pemahamannya saja ya. Kita kan nggak perlu hafal-hafalan itu ya. Nanti kalau pemirsa yang di online silakan baca sendiri ya. Pakai tafsirnya juga silakan. Yang intinya ada sekelompok Arab Badui mendatangi Rasulullah dan menyatakan, ya Rasulullah, kami sudah beriman. Tetapi katakanlah, Allah suruh mengatakan, katakanlah kamu belum beriman, tetapi kamu baru berislam, baru berserah diri. Coba bayangkan, pernah nggak kita merenungi itu? Oh, kita bisa pingsan itu kalau memahami ini ya. Sekelompok orang mendatangi Rasulullah, menyatakan saya sudah beriman, tetapi Rasulullah mengatakan kamu baru berislam, karena iman belum ditancapkan di dadamu. Bagaimana kita yang terpisah secara geografis ribuan kilometer, kemudian secara waktu ribuan tahun, kok kita menyatakan, oh saya sudah beriman gitu. Benar apa enggak? Gitu. Jadi dalam ilmu tasawuf, iman itu harus kita bersambung kepada alam qadimnya. Dan ini terakhir adalah manusia-manusia ada di alam dunia ini, di alam realitas. Sebenarnya kalau saya jelaskan lagi panjang banget ya. Secara singkat saja ya. Ini saya yang penting kan pemahamannya dulu ini ya, pemahamannya dulu. Bagaimana memahami antara hubungan alam realitas di dunia ini dengan alam qadim dan alam maha qadim. Ini adalah realitas HP ini. Bisa dilihat, bisa didengar kalau ada suaranya, bisa dijalankan, WA bisa kita buka-buka, Google bisa kita download dan sebagainya. Ini alam realitas. Dia bisa diamati oleh panca indera kita, bisa dipegang, bisa disentuh dan sebagainya. Di atasnya alam ini ada namanya alam blueprint atau alam bahasa program. Kalau WA dan Google itu kita lihatnya dalam bahasa program, kita yang awam itu tidak bisa membacanya. Sama juga ketika Al-Quran masih dalam bentuk kalamullah, kalam qadim, maka dia tidak bisa dibacanya kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Itu ada di Al-Waqi'ah 78 dan 79. Al-Quran tersimpan di Lauh Mahfuz dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Allah sudah jelas menyatakan tidak bisa disentuh. Artinya berarti bukan Quran mushaf, kecuali hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Artinya kalau saya analogikan dengan HP, jadi yang bisa membacakan bahasa program adalah orang yang paham program, orang yang pintar tentang program. Kalau di sini adalah orang yang rohaninya sudah suci. Kemudian di atasnya alam program adalah alam ide. Kan sebelum ditulis program dia punya ide di akal. Bisa nggak dibaca? Oh ini jelas misalnya Google dulu mikirnya gimana ya? Tidak ada seorang pun yang bisa membacanya. Itulah kurang lebih laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah memberikan hukum-hukum ini ya sungguhnya ada contohnya di dunia, ada alamatnya. Agar lebih jelas lagi ya. Kalamullah di sini tidak bisa dilihat, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa didefinisikan, tidak ada huruf, tidak ada kata dan sebagainya. Ketika di alam qadim dia ada cahayanya, dia ada partikel dan gelombangnya, dia bisa dibaca, dia bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Itulah para nabi yang mendapatkan kewahyuan. Tetapi ternyata tidak hanya nabi, hamba-hamba yang disucikan pun bisa membacanya. Kemudian di alam realitas ini wujudnya apa? Wujudnya adalah Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Itu adalah hasil dari pembacaan di alam qadim ketika dizahirkan, oh bunyinya Iqra gitu. Tetapi di sini ya tidak ada. Di sini ini bahasa program, bahasa ruh gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini bisa rusak. Al-Quran ketika di dunia ini adalah rusak ruhnya, sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan. Jadi ruhnya yang hilang, dia sudah kehilangan nurnya.
Saya kira biar cepat ya. Nah, inilah yang Bapak Ibu dan saudara rohani serta pemirsa dimanapun berada, tujuan kami adalah bagaimana yang endingnya adalah kita menuju ke agama Tauhid sebagaimana Al-Anbiya 92. Jadi agama Tauhid adalah agama yang satu, yang mempersatukan dan yang rahmatan lil alamin. Dari dulu saya sering bingung itu ya, katanya rahmatan lil alamin, tetapi jangankan beda agama, apalagi kalau udah Islam sama Yahudi, Islam sama Kristen itu kayaknya udah antipati banget itu ya. Jangankan itu, ternyata sesama Islam misalnya NU sama Wahabi aja, yang satu Kristen, yang satu masuk, oh katanya banyak saya yang selamat, yang lainnya sesat. Apalagi Syiah sama Sunni gitu. Akhirnya sekarang kan ramai itu di medsos ya. Surganya sebenarnya ada berapa sih surganya gitu. Bagi orang Islam, surganya orang Islam, ternyata nerakanya orang Kristen gitu kan. Surganya orang Yahudi, ternyata nerakanya orang Islam gitu. Semuanya surganya yang mana? Jadi kita balik gitu. Jadi yang kita tawarkan, kita akan menawarkan Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang tidak bernama, Tuhan yang tidak berafal, Tuhan yang tidak bersifat, dan Tuhan yang tidak berzat. Maksudnya tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Kemudian kita juga menyatukan beraneka ragam Rasul. Kita mengenal Rasul Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Tetapi dalam ilmu ini yang kita kenal adalah Rasulullah, karena ia adalah ruhani Rasul, atau yang biasa disebut dengan Nur Muhammad. Itu ulama-ulama zaman dulu itu biasa menyebutkan Nur Muhammad. Padahal sesungguhnya di alam qadim itu tidak ada nama, karena itu alam qadimnya, jadi tidak ada definisi dan tidak ada deskripsi. Demikian juga aneka macam kitab yang kita kenal adalah kitabullah, kitab qadim, kitab yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Misalnya yang sederhana saja ya, misalnya Bismillah itu. Kita kan seringkali ya beragama, kalau saya ya mudah-mudahan jamaah di sini kan. Saya dulu misalnya Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya udah gitu aja. Padahal kalau kita cermati, dengan nama Allah maksudnya apa ya? Dengan namanya atau dengan Allahnya ya? Terus namanya nama yang mana itu ya? Kita kan tidak pernah seperti itu gitu ya. Di ilmu ini yang namanya Bismillah bukan dengan nama, tetapi atas nama. Tetapi ini bahaya juga, atas nama kalau kita sudah fana, diri kita itu sudah nggak ada. Jadi mengatasnamakan dia, karena la haula wala quwata illa billah. Saya minum kopi pun atas namanya gitu, atas kehendaknya gitu ya. Itu kita ketika membacakan kalam-kalam qadim itu sampai pada perspektif seperti itu. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Kan apa itu jalan yang lurus itu? Siapa yang menunjuki? Di ilmu ini itu harus jelas harus ada pribadi, representasi dari Tuhan yang ada di dunia ini. Kemudian dan seterusnya. Jadi prinsipnya udah cukup ya. Salah satu prinsip kenapa kita itu perlu mursyid gitu ya. Mursyid adalah wakil Tuhan yang mewujud di alam dunia ini. Dia bukan Tuhan, tetapi dia membawa tali wasilah. Jadi tali wasilah adalah sistem kebersambungan di alam ruhani antara Allah, kemudian ruhani Rasul di alam qadim,
dan ruh manusia di alam dunia ini. Tetapi karena manusia di dunia ini seperti kita ini yang awam, yang tidak mengenal frekuensi sistem wasilah itu, kita memerlukan seorang perantara, seorang yang mempersambungkan. Itulah yang namanya mursyid, sebagaimana Al-Kahfi 17. Kemudian ada lagi Rasulun min anfusikum, yang sebagaimana tadi saya sebutkan itu di Quran surat At-Taubah 128. Kemudian ada juga ulil amri minkum, An-Nisa 59 ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu adalah garis tali wasilah. Atiullaha Allah, wa atiur rasul dan wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu ada di dunia ini. Sehingga kita sebagai hamba di dunia ini ketika ingin mengenal Allah, kita harus melalui perantara seorang mursyid. Mursyid yang seperti apa yang bisa membawa kita bersambung kepada Allah, yaitu mursyid yang bisa menyambungkan rohani kita, yang bisa menyambungkan getaran jiwa kita ke dalam getaran sistem rohani tersebut. Dan yang kedua, dia bisa membacakan Quran Qadim. Kalau mursyid kita belum sampai pada itu, maka ya mohon maaf, kita harus mencari lagi sampai kita mempertemukan, sampai kita diyakinkan, sampai kita bisa menyelesaikan seluruh perspektif yang Qadim tersebut. Kita bisa, tidak hanya itu, nanti kita akan diperjalankan. Jadi Quran yang turun kepada kita ini adalah kitab diri, kitab yang harus kita jalani. Itulah yang disampaikan oleh Gus Dur, ojo mung dongeng. Jadi kitab yang qadim itu kitab yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sana tidak ada fi'il madhi, tidak ada fi'il mudhari, karena dia tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Kalau dia bercerita tentang masa lalu, itu namanya dongeng. Misalnya, wah dulu ada Rasulullah yang dulu pernah Mi'raj, itu cerita itu. Tetapi di ilmu ini bagaimana kita bisa Mi'raj, sebagaimana hadis as-salatu mi'rajul mu'minin. Oh, Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Itu bagaimana peristiwanya? Pernah nggak kita membayangkan atau berpikir apakah beliau hanya diceritakan, apakah beliau menyaksikan dan mengalami? Kan seperti itu. Pasti beliaulah mengalami, diperjalankan di situ, diperjalankan di alam barzah, diperjalankan di alam akhirat. Kalau enggak, bagaimana beliau bisa menceritakan kepada kita? Kalau beliau tidak mengalami, berarti dongeng juga, dan tidak mungkin. Makanya di ilmu ini bisa membuktikan. Jadi kita tidak berdasarkan literasi, tidak berdasarkan tekstual, tetapi kita berdasarkan rohaninya. Jadi kita memasuki dada Rasulullah kurang lebih seperti itu, dari frekuensinya. Mungkin kalau saya sering boleh dikatakan ngaco ya, silakan aja ya. Tapi ada satu kisah ya, Mbak Hasyim Asy'ari ketika berguru di gurunya yang di Madura, siapa itu ya? Khalil Bangkalan. Beliau itu kan tidak mengaji kitab kayak gini, tetapi tahu-tahu beliau diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan tentang itu. Itulah yang namanya ilmu laduni. Kalau zaman dulu ilmu laduni kayaknya sakti banget itu ya. Padahal itu ilmu tentang ini, tentang frekuensi dan getaran, ilmu tentang partikel subatomik. Sebenarnya di situ kita paham, di situnya sebenarnya hanya tinggal istilahnya kombinasinya, bagaimana kombinasi partikel-partikel itu. Luar biasa Bapak dan Ibu. Ini kalau kita sudah menguasai ilmu ini ya artinya kita memahami itu bisa langsung pada puncaknya gitu. Misalnya kita paham tentang ilmu sesuatu ilmu A gitu, kita langsung paham sampai pada puncaknya. Karena itu ilmu ini sampai pada ke level kodimnya. Dan saya kira untuk yang sepuh-sepuh
mungkin tidak perlu yang seperti itu, tetapi bagaimana ruh kita bisa selamat, karena yang akan berjalan di alam sebelahnya itu adalah ruh kita gitu. Jadi kita jangan terlalu berhayal, wah Allah itu di langit yang sangat tinggi, akhirat itu kejauhan sana, itu ya ada di sebelah kita. Jadi jangan terlalu bahwa ini adalah ilmu khayalan juga. Misalnya istri saya ini namanya, atau Pak Ngadimun lah. Pak Ngadimun itu ruhnya di mana? Mungkin nggak Pak Ngadimun ruhnya di Rejosari sana? Ya di balik jasadnya ini. Itu ada teori yang mengatakan bahwa metafisika adalah fisika di alam meta. Jadi ruh adalah termasuk bagian metafisika. Metafisikanya ya ruhnya ada di baliknya jasad itu kurang lebih seperti itulah. Allah yang maha rohani, dia ada representasinya di alam ruh dan dia ada wujudnya di alam zahir ini gitu. Sampai pada puncaknya Allah itu ya ada representasinya di alam qadim, itu adalah ruhani Rasul, dia sebagai utusannya, dan dia ada wujudnya di alam dunia ini. Bisa sebagai warasatul anbiya, ulama yang waris, bisa sebagai ulil amri minkum, bisa sebagai rasulun min anfusikum, atau waliya mursida. Saya kira itu, kalau saya sih berharap ada diskusi yang biar plong gitu toh, tetapi juga bagi ini nggak terlalu penting juga gitu. Karena yang kami sampaikan juga sesuatu yang ruhani gitu. Bisa juga hanya karena vibrasinya, atau bisa juga hanya karena bertemunya ini. Tetapi sekali lagi ilmu ini adalah ilmu yang sangat khusus. Saya sampaikan kepada umum, pasti yang mempersambungkan pun ya orang-orang khusus juga gitu. Jadi memang tidak mudah ini. Sebagaimana saya contohkan, saudara saya yang jauh-jauh dari Tritih itu kenal saya itu bulan pas Lebaran, dan sekarang sudah berbaiat. Itu yang sama sekali belum pernah mengenal saya gitu, dan saya menjadi wasilah, menjadi lantaran beliau bisa bersambung ke dalam ilmu rohani ini. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang pas dalam penyampaian kami. Ilahi yang tak maksudi, waridau kamatulubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau yang didiskusikan dengan senang hati, kalau nggak ada, istri sudah menyiapkan soto ya kalau nggak salah. Oh, monggo. Ya. Karena kita masih awam. Oh iya ya. Mohon diperhatikan sebelum pertemuan yang. Oh. Iya. Jadi yang pertama kita melakukan yang namanya aktivasi ruhani. Jadi dalam diri manusia ada potensi nur iman dan nur kitab. Itulah yang perlu diaktifasi. Jadi aktivasi adalah bagaimana kita mengaktifkan ruh kita yang terhijab. Jadi seperti ini Pak Nana. Ketika kita lahir ke dunia, ruh kita sesungguhnya masih suci. Jadi manusia ada empat unsur pokok. Yang pertama adalah akal, kemudian kolbu atau bahasa ininya emosional, kemudian naluri. Kemudian yang keempatnya adalah ruh. Naluri adalah bawaan jasad ini, rasa lapar, rasa ingin menguasai, rasa ingin berhubungan, rasa mencintai, itu adalah naluri kita. Rasa marah, kemudian emosional kita lebih kepada rasa gitu ya. Kemudian ada akal rasional. Ketika umur kita bertambah, faktor-faktor inilah yang menutupi ruh kita. Jadi ruh kita ditutupi oleh kebutuhan, misalnya lagi rasa lapar, inginnya marah gitu, atau lagi bundet utangnya banyak, nggak kesaur-saur, itu kan wah tambah ini. Kemudian suaminya bikin jengkel, itu pinginnya marah.
atau akal rasional kita tambah pintar, nah itu akhirnya menutupi. Jadi kebenaran yang dari ruh itu akhirnya tertutupi. Itulah makanya kita perlu dibersihkan. Ada namanya mutu qabla anta mutu. Prinsipnya dalam aktivasi rohani adalah dihitungkan dulu, diaktifasikan dulu. Jadi Pak Nana itu dimatikan unsur-unsur itu, tetapi yang nggak mati beneran. Jadi kita dimatikan. Kalau secara ini sudah sudah kaifiat internal ya, tetapi nggak apa-apa. Kurang lebih seperti kita dimatikan dan kita akan, kalau saya dulu memasuki seperti memasuki alam barzah gitu. Jadi itu agar rohani kita itu bisa bersambung gitu, bisa aktif gitu. Jadi kalau belum dilakukan aktivasi maka kita yang seperti tadi saya sampaikan, walaupun kita bermetodologi, kita melakukan zikir, nafi isbat, ismu zat, kemudian lapokif, mau ribuan kali, mau jutaan kali itu, kalau itu belum dipersambungkan maka itu hanya sebatas amalan duniawi, amalan jasad. Kalau pengen lebih tahu yang baru dibaiat ini sampingnya jenengan itu, nanti ngobrol-ngobrol lagi. Gimana, ada yang rasanya di baiat itu nanti bisa sampaikan atau mau menyampaikan? Moga-moga ini pengalaman ini yang baru di baiat kemarin. Wah. Jadi waktu saya sebelum dibayar saya suruh mandi dulu. Itu dengan diberi air sama tuan dulu. Setelah sudah mandi bersih, terus ganti pakaian yang bersih gitu, yang putih gitu yang. Terus saya disuruh ke tempat itu, suatu tempat. Terus tempatnya di rumah guru ya, tempat untuk tempat untuk bayar gitu. Ya setelah itu saya suruh itu mulai jam 12 malam ya. Jadi waktunya orang tidur kan ya. Terus saya suruh tidur itu. Suruh tidur. Itu tertutup tidur tertutup semua itu. Oh sebelum itu saya suruh sholat dulu itu. Sebelum tidur itu suruh sholat. Itu sholat rukun dulu, sholat taubat dan sholat taubat. Setelah itu suruh tidur gitu. Setelah tidur itu waktu pertama nggak ada perasaan apa-apa itu, tapi lama-lama itu kok miring, lama-lama itu saya tidur itu sakit itu rasanya. Jadi saya itu kan tidurnya kan miring begini ya. Mungkin jangan terlalu detail-detail itunya. Ini ya kesan-kesannya aja soalnya itu kayak fiat ini internal gitu ya. Ini ya, yang jelas dengan tidur itu saya merasakan kesakitan gitu, yang sampai ibaratnya nahan itu sudah hampir-hampir nggak kuat.
sampai subuh. Setelah subuh dibangunkan, saya baru agak ini ya, setelah dibangun saya sudah sembuh lagi. Jadi waktu balik saya merasakan sakit mungkin karena dosa-dosa saya itu banyak dosa. Ya mudah-mudahan dosa saya terhapus itu. Jadi begitulah ya Pak. Terima kasih atas demikianlah ini cerita saya waktu saya di Bayan. Terima kasih. Yang bayarnya sama. Khalifahnya. Ya. Gurunya. Ya, guru. Terus ini prinsip bayat. Jadi prinsip dari aktivasi rohani adalah yang mempersambungkan adalah guru mursyidnya. Tetapi karena kita sudah bermain di alam qadim, itu kita hanya mempersambungkan rohani dengan rohani. Jadi si khalifah ini diizinkan sama guru mursyidnya untuk membaiat seseorang. Itu prinsipnya kurang lebih seperti itu. Dan itu baru pembukaan Pak Nana, baru membuka pintu gerbang, baru ceklek gitu. Dan isinya setelah itu adalah berzikir yang saya sampaikan tadi. Zikirnya saya kira Pak Yeponirin dan ini sudah, silakan itu kalau belajar tentang zikir-zikirnya itu. Tetapi yang paling utama adalah kebersambungannya. Jadi silakan juga, saya juga tidak akan nanya-nanya Yai Ponirin, ya silakan saja. Apa merasanya seperti apa? Tapi intinya adalah kita menyelesaikan seluruh urusan akhiratmu ketika di dunia ini dengan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan, kita memahami kodimnya, kita menjalankan sebagai laku diri untuk menjalani laku-laku yang ada di dalam Al-Quran. Bukan Al-Quran dibaca kemudian diceritakan, oh zaman dulu ada seorang nabi, oh zaman dulu ada peristiwa ini, oh nanti akan ada surga, oh nanti akan ada neraka. Terus kita masuk surga apa? Enggak. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho. Kan itu ya, masih yakin seperti itu? Harus ini teori tentang kebenaran. Ini real ini ya. Kebenaran yang paling rendah adalah kebenaran empiris. Kebenaran yang bisa dilihat, disentuh, yang berdasarkan panca indera. Ini kopi rasanya pahit, itu adalah kebenaran empiris. Kebenaran di atas itu namanya kebenaran aksioma, kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Ini pahit menurut saya, menurut Bang Adimun manis itu. Kebenaran aksioma 2 kali 2 adalah 4. Air mendidih pada suhu 100 derajat. Itu kebenaran aksioma. Di atasnya itu adalah kebenaran mutlak, kebenaran hakul yakin. Dan agama harus di atas itu. Harus di atas keyakinan itu. Kalau masih mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho, kita selamat. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya? Ini sekaligus juga makanya kalau ulama-ulama ini juga menjadi barirnya luar biasa karena ilmu yang ada dalam dirinya. Saya juga gulung kuming Pak Nana, mempelajari ilmu ini tuh gulung kuming itu. Bagaimana pertentangan akal rasional saya, tetapi lumpuh menghadapi kenyataan-kenyataan ini, lumpuh. Jadi saya lumpuh dengan ilmu ini. Seluruh logika saya runtuh di ilmu ini. Mau tentang apa saja, sepertinya yang saya pertanyakan itu terjawab semua. Gimana Pak Hadimun, ada yang perlu disampaikan? Gus, ngomong. Ya, pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kita sering mengatakan seperti ini bahwa Allah itu Esa. Esa itu artinya satu, banget. Dan terusnya itu Esa. Dan Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau sudah Allah meliputi segala sesuatu, Allah berarti hadir di mana saja pada saat yang sama. Karena itu kalau saya di sini mengatakan Allah bersama kita, yang juga berlekas mengatakan bersama Allah bersama kita. Jadi Allah itu hadir di mana saja pada saat yang sama. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Nah ini saya bertanya ini, soalnya kita banyak menemukan hadis atau ayat yang kadang-kadang sebagian dari ulama dari kampung kurang bisa membuka, artinya masih terselubung atau artinya masih belum bisa menjabarkan secara luas. Contoh seperti ini. Ini hadis kalau pada malam nisfu Sa'ban Allah itu turun ke langit dunia. Barang siapa hambaku yang pada malam itu mohon ampun, maka akan diampuni saya. Barang siapa hambaku yang mohon disukai sekalian, maka akan kami sukai. Itu salah satu hadis. Nah, terus saya juga ketemu hadis yang lain di hadis apa ayat ini ya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Yang di dalam rumah itu terdapat gambar anjing atau aku berharap. Nah ini seringkali ulama di kampung ini belum bisa memberikan orang penjelasannya. Ya secara ilmu. Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya. Inilah yang namanya dimensional. Setiap dimensi mempunyai kausalitasnya sendiri. Tadi sebagian yang disampaikan oleh saudara kita Mbah Yai Ngatimun, beliau menceritakan sesuatu kejadian di alam realitas di dimensi paling rendah, tetapi beliau menggabungkan dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, Allah yang maha meliputi, Allah yang apalagi tadi, Allah yang ada di mana-mana, kemanapun wajahku pandang maka Dia hanyalah Allah. Inilah ayat-ayat dimensional. Ketika ayat-ayat yang qadim kita pahami dalam perspektif zahir, maka itu akan selengsong. Beda makomnya, beda dimensinya, beda tangga-tangganya. Wong nang dunia tetapi berpikirnya Allah yang sifatnya akhirat, Allah sifatnya yang qadim. Saya kasih pertanyaan lagi yang lebih dahsyat dari itu. Allah ada nggak di dunia ini? Allah itu maha mutlak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah maha tidak terbatas. Mungkinkah Dia bisa berada di alam relatif? Ayo. Nabi Musa pernah ingin melihat Allah. Enggak usah melihat Allah, kamu melihat aja Bukit Tursina. Begitu dilihat hancur. Allah maha mutlak. Enggak mungkin Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang kemanapun wajahku pandang, yang Dia maha meliputi, ada di alam ini. Dia tidak mungkin. Dia ada di alam ini. Ketika Dia berada di alam ini,
zahir di alam dunia, wujudnya pun manusia. Dia adalah perwakilan Tuhan di alam dunia ini. Saya kasih contoh apa ya? Ini berat ini sebenarnya. Ini sebenarnya belum. Ini harusnya sudah masuk dulu baru pertanyaan ini. Jadi dan ini seringkali kita itu keblinger atau terkecoh. Jadi kalau Pak Ngadimun ingin paham Allah yang maha meliputi, yang kemanapun wajahku pandang dia ada, maka Pak Ngadimun harus melepaskan kezahiriannya, melepaskan dirinya, sehingga Pak Ngadimun punya kesadaran rohani, kesadaran alam qadim. Nanti di situ, singkat cerita lah ya Pak Ngadimun ya, di situ pada makom tertentu sudah tidak ada dirinya. Yang pertama yang ada hanyalah dirinya dan dia. Lama-lama dirinya nggak ada, yang ada hanyalah dia. Tapi untuk masuk ke situ, Pak Ngadimun harus melepaskan seluruh entitas materinya. Yaitu yang harus. Jadi jangan yang diskusi yang lucu di alam dunia ini Pak Ngadimun, berbicara argumentasi akal rasional, memakai ayat laisa kamitslihi syai'un, ya nggak bakalan ketemu. Allah yang zahir dan Allah yang batin. Allah yang batin kalau dilihat dari dunia ini, Allah maha batin, tidak bisa dirabat, tidak bisa dikenali. Tetapi kalau kita melebur ke dalam alam batinnya, kita melebur ke dalam alam rohani, maka yang zahir hanya Allah, nggak ada lain-lainnya. Kita masuk ke alam partikel subatomik, maka tidak ada jendela, tidak ada laptop, tidak ada ini, semuanya sama. Ini partikel semua, partikel gelombang. Ini semua partikel subatomik yang sangat kecil sekali, yang tidak bisa, yang hanya berupa eksitasi gelombang saja itu. Ini kalau di fisika ini bisa dijelaskan dengan mudah itu. Jadi di alam itu sudah tidak ada apapun. Jadi yang zahir itu hanya dia saja. Apalagi kalau saya buka Az-Zukhruf 84. Aduh, ada bang ya, coba ya. Tapi kurang lebih beginilah. Az-Zukhruf 84 itu menyebutkan bahwa Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Jadi enjoy itu Pak Ngadimun kalau jenengan masuk ilmu sini. Jadi kita bisa bermesraan dengan Tuhan gitu. Kita sudah lanyah lah ini. Dulu kan kalau menyebut Allah itu kayaknya takut banget gitu ya. Yang ngasih nama Allah siapa coba? Manusia lah. Tuh, manusia ngerti kan? Manusia yang ngasih nama. Kan namanya 99 namanya. Pokoknya aslinya banyak banget itu. Karena nama hanya ada di sini. Sifat siapa? Wujud kita bakok. Manusia bahkan yang menulis, ini kan live ini ya, silakan dicek di Google, silakan. Yang menulis wujud kita bakok mukhalafatul hawadisi, itu yang menyusun ulama itu loh. Pada tahun 1900-an kan ulama Tunisia kalau nggak salah itu. Zaman Rasulullah nggak ada. Makanya itu baru, bukan kodim itu. Yang kodimnya ya, yang di sana itu yang tidak tanpa nama, tanpa sifat, tanpa zat itu. Yang perlu nama kan kita, kan macam-macam. Zatnya nggak perlu nama. Tidak dinamai juga nggak bakalan keliru. Karena hanya satu. Tapi di alam dunia ya kita perlu. Kalau di alam dunia ini ya tetap ya Allahu Akbar itu. Itu kita jangan sampai salah ini terima juga ya. Silakan zahirnya. Yang kita sentuh adalah rohani kita gitu. Ketika Allahu Akbar, rohani kita nyambung apa enggak gitu. Makanya saya pernah ikut pelatihan sholat khusyuk itu. Begitu ini ya saya, mohon maaf itu sekarang saya ketawain. Jadi secara logika tidak bakal khusyuk kalau orang selainnya akal atau emosional kita. Karena hati adalah ya muqallibul qulub, dia berbolak-balik itu. Demikian juga akal suka ngakal-ngakalin, suka berubah-ubah. Pasti menit keberapa dia pasti goyah.
hilang ininya. Tetapi kalau ruh yang menjadi panglima dalam diri kita, maka ruh itu adalah dimensi yang tinggi. Di bawahnya baru dimensi yang lahiriah. Kalau bahasa Cibungurnya adalah high dimension command lower dimension. Jadi dimensi yang tinggi akan mengontrol dimensi yang rendah. Jadi dalam diri manusia dimensi tertinggi adalah ruh. Maka bagaimana ruh itu menjadi panglima dalam diri kita. Itu. Monggo ada lagi. Enggak, itu loh kaitannya dengan hadis itu, cara penjelasannya benar seperti apa Pak? Yang apa? Ya yang tadi bahwa pada malam minggu persapan itu Allah itu ke langit dunia. Kalau nggak ada malam minggu persapan itu Allah di mana gitu? Oh, iya. Nah, itu kan ada hadis yang seperti itu kok. Jadi cara menjelaskannya itu seperti apa? Saya pernah nanya itu. Oh. Iya. Terus ada malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah, yang di dalam rumahnya itu ada anjing, ada patung kayak gitu loh. Cara menjelaskannya yang itu seperti apa? Nah, ini yang Sering saya nanya yang masalah itu. Malam disuruh Tuhan turun ke langit dunia gitu. kalau sudah apa ya kasus-kasus per kasus ini harus nunggu Bang Adimun. Saya masih belum real time itu. Jenengan paham kan ya? Jadi nunggu ini dulu. Tetapi prinsipnya adalah seperti itu gitu ya. Itu kan bahasa kias yang tidak bisa. Makanya sering kadang-kadang bahasa kayak gitu tidak termasukkan di masyarakat kita gitu ya, di bawah terutama seperti gini, utuhkan hukum seperti itu kan. Padahal Allah tidak bisa dibayangkan seperti apapun, tapi ada kata-kata utuhkan hukum. Oleh kita kan sudah masuk ke sini tuh, cara kita ngerti seperti apa kan seperti itu kan. Itu jarang sekali ada apa yang buka ayat seperti itu menjelaskan dan tuntas itu. Itu adalah ayat qadim yang tidak mungkin dijelaskan dalam bahasa manusia di dunia. Jadi seperti ini ya analogikanya. Saya tidak bisa secara pasti seperti itu ya. Semisal Newton menemukan hukum gravitasi, atau Archimedes menemukan hukum Archimedes, kan ketika dia itu sedang berendam itu ya, sedang berendam, kemudian dia dapat ide, tiba-tiba masuk. Pemahaman itu kan tidak bisa dibahasakan ya, tidak langsung dalam bentuk rumus, tetapi bentuk pemahaman. Artinya setiap orang bisa akan menjadi berbeda gitu. Kemudian karena kecerdasan Archimedes, dia bisa memformulasikan hal yang serupa, misalnya tentang surga gitu. Rasulullah kan tidak mungkin melihat surga itu, wah di situ ada buah-buahan, ada gadis-gadis cantik, ada bidadari, kan nggak mungkin. Di alam qadim itu nggak ada seperti itu. Tetapi bagaimana beliau membahasakan di bahasa dunia itu. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang harus kita ini. Karena kalam qadim itu kan kalam yang dari dulu ada sampai akhir hayat juga ada. Yang dibaca oleh Nabi Musa kemudian mewujud menjadi Taurat, itu juga sama juga yang dibaca oleh Nabi Isa kemudian menjadi Injil. Sama dengan Nabi Muhammad dibaca kemudian menjadi Al-Quran. Dia membaca dengan kapasitas dia, dengan zamannya, dengan tentunya dengan izinnya, dipahamkan seperti itu. Dan bahasa yang ada di situ hanya adalah ada itu. Misalnya ya tentang nur. Apa ya ini namanya? Ya nur aja deh, nur itu cahaya. Tetapi kalau yang dikasih lihat adalah Einstein, dia tidak akan bicara nur, dia akan bicara partikel dan gelombang. Oh, itu alam partikel dan gelombang. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi kita itu ketika rohani kita bisa dini, maka kita bisa membaca kalam-kalam qadim itu. Tetapi sekali lagi ini juga tidak serta-merta kita tahu semuanya. Ilmu qadim itu ilmu dikasih. Seperti yang tadi Bang Adi untuk tanyakan yang detail seperti itu, wah saya belum tahu Ibu. Memang saya belum pernah dikasih tahu.
Tetapi nanti bisa jadi pulang dari sini saya di jalan mau dikasih tahu, itu seperti itu. Tergantung yang maha memberitahu mau dikasih tahu atau enggak. Jadi seperti itu Pak Adimun. Pak Gus Selamat kayaknya biar lebih dahsyat lagi. Atau mau lanjut nyoto? Lanjut nyoto? Jadi demikian ya, mohon Bapak dan Ibu, mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, ilahi anta maksudi wa ridha kama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.